Bapak Ibu semua. Saya senang dapat kesempatan berbagi firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Halo. Saya undang Bapak Ibu untuk mari kita buka bersama-sama dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Saya akan baca untuk kita ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita bersama. Judul perikopnya adalah Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sekarang kamu megah diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, mari kita kembali ke ayat yang ke-13, Bapak Ibu. Nah, begini, Alkitab tidak pernah, di ayat 13, Alkitab tidak pernah bilang bahwa merencanakan sesuatu itu salah. Enggak. Gitu. Jadi begini, Bapak dan Ibu juga saya harus menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sangat mahir membuat atau menyusun sebuah perencanaan. Dia tidak pernah bekerja dalam dalam quote and quote mengalir saja. Enggak, Tuhan bukan tipikal yang mengalir saja. Dia adalah pribadi yang bekerja kita by timing, berkaitan dengan ketepatan waktu gitu, berkaitan dengan semua strategi dan perencanaan. Jadi kalau kita membaca ayat 13, Bapak Ibu dan saya harus ada pada pemikiran ini bahwa berencana itu nggak salah. Kita harus berencana. Ingat, Tuhannya kita bukan Tuhan mengalir. Tuhannya kita adalah Tuhan yang terbiasa bermain pakai perencanaan. Contoh, kitab Kejadian pasal 1 saja, kita sudah bisa menemukan bahwa Tuhan itu bekerja pakai rencana. Hari pertama dia ngapain, hari kedua dia ngapain, sampai kepada hari terakhir, lalu kemudian ada rest time yang Tuhan putuskan untuk buat. Jadi ayat 13, nggak ada yang salah. Nah, sekarang mari kita lihat di ayat 14. Ayat 13 kan bilang, hari ini atau besok kita bakal berangkat tuh ke kota Anu. Nanti di sana tinggal setahun, setelah itu yang akan terjadi adalah kita akan berdagang. Lalu kemudian kita akan dapat untung. Nah, itu nggak ada yang salah. Cuma coba saudara perhatikan ayat 14. Di ayat 14, Alkitab bilang begini, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Nah, Alkitab bilang ini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebenarnya kelihatan. Nah, dia Alkitab ya untuk memberitahukan kepada kita, kan tadi di ayat 13 saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa membuat perencanaan nggak salah. Tetapi di ayat 14, Alkitab lagi berupaya menyampaikan realita tentang kita, tentang Bapak Ibu, Saudara, dan juga tentang saya. Nah, apakah realita tentang kita? Sederhana. Realita tentang kita adalah begini, kita ini penuh dengan limitasi, soul limit, sangat terbatas dalam semua sisi. Saudara bayangkan tuh, Alkitab mengkaitkan realita begini dengan kita. Kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Artinya kan kita terbatas kan, Bapak Ibu, dalam melihat hari esok. Kita terbatas dalam pemahaman, kita terbatas dalam pertimbangan. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang tahu betul hari besok akan terjadi apa.
Dia tahu betul 1 jam dari sekarang apa yang akan terjadi. Secara kita penuh dengan limitasi, kita nggak tahu apa-apa. Itu yang Yakobus berupaya untuk jelaskan kepada kita, start di ayat 14. Lalu yang berikutnya, Yakobus menitik beratkan kebenaran ini. Hidupmu itu sama seperti uap. Hari ini ada, besok lenyap. Berarti kan ini yang harus kita pahami. Saudara dan saya bukan hanya penuh dengan limitasi, penuh dengan keterbatasan. Tapi yang kedua, Alkitab lagi berupaya beritahukan kepada kita bahwa hidupnya kita itu nggak akan selama-lamanya kok ada di bumi, Pak, Ibu. Kehidupan yang sedang kita jalani hari ini sebenarnya bukan kehidupan yang selama-lamanya, kan? Sebab kehidupan yang selama-lamanya akan kita nikmati di dalam kekekalan. Jadi Yakobus berupaya memperhadapkan kita kepada kesadaran bahwa 1, kita terbatas. 2, orientasi kita harus kepada kekekalan. Karena kita hidup di bumi cuma sementara. Nah, ini harus dibangun dalam dasar berpikir kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dapat mengerjakan ayat 15. Nah, di ayat 15 Yakobus bilang begini. Ayat 13, berencana salah enggak salah. Tetapi berkaitan dengan perencanaan yang kita buat, berkaitan dengan keterbatasan kita, berkaitan dengan hidup kita sementara, makanya orientasi kita harus kepada kekekalan. Makanya di ayat 15 Yakobus bilang, sebenarnya kamu harus berkata, saudara dan saya harus berkata, apa? Jika Tuhan menghendakinya, 2 hal yang akan terjadi. 1, kami akan hidup. 2, kami akan berbuat ini dan itu. Ulang ya, ulang. Kita terbatas. Kita punya kehidupan tidak cuma hari ini, kita harus berorientasi sampai kepada kekekalan. Bikin rencana, nggak ada salah dengan itu. Tapi kesadaran yang harus dibangun pada ayat 15 adalah ini realitanya. Jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup. 2, jika Tuhan menghendaki, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan kata menghendaki atau menghendakinya yang tertulis pada ayat 15. Kata menghendakinya di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata telo, T-H-E-L-O, telo. Telo itu artinya adalah begini, jika Tuhan menikmati atau jika Tuhan senang dengan apa yang saya rencanakan. Coba kembali ya. Tadi saya bilang kepada Bapak Ibu dan juga semua saudara bahwa bikin rencana dalam hidup nggak salah. Tapi ingat baik, kita terbatas. 2, kita nggak selama-lamanya hidup di bumi. Makanya, apapun yang kita rencanakan, orientasinya harus sampai kepada kekekalan. Karena alasan itu, makanya kenapa Yakobus bilang jika Tuhan menghendakinya, artinya jika Tuhan menikmati apa yang kita rencanakan, jika Tuhan senang dengan apa yang kita rencanakan. Sekarang pertanyaannya adalah apa rencana yang harus kita buat, yang sekalinya kita buat, Tuhan bakal menikmatinya. Yang sekalinya kita buat, Tuhan bakal senang dengan rencana itu. Sederhana saja Bapak Ibu. Seluruh perencanaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya buat, itu tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Dari mana kita tahu bahwa rencana kita, pertimbangan-pertimbangan kita tidak menyimpang dari kebenaran? Sederhana saja. Semakin saudara dan saya sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin kita akan tahu rambu-rambu atau pagar pembatas yang kita nggak boleh keluar daripadanya. Selama kita bermain dalam pagar pembatas, yaitu kebenaran itu sendiri, maka apapun yang saudara dan saya rencanakan, Tuhan pasti akan menikmatinya, dan Tuhan pasti akan senang. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Kalau saudara dan saya berencana, jadi gini, ada orang bikin jahat sama kita tuh, dan mereka melakukannya dengan sengaja. Lalu kemudian kita tahu, lalu kemudian saudara dan saya membuat rencana. Nah, isi dari rencana kita adalah merancang kejahatan untuk kita berlakukan kembali kepada mereka. Nah, jelas-jelas kita tahu bahwa ini
adalah sebuah rencana yang tidak mungkin Tuhan kehendaki, yang tidak mungkin waktu Tuhan melihatnya Tuhan menikmati atau Tuhan senang. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Contoh yang lain, saudara disakiti telah berkali-kali dalam kehidupan. Lalu kemudian tambah lama, saudara akhirnya memutuskan untuk begini, ya udah, kamu sakiti saya berkali-kali, saya udah ampuni itu. Tapi apa yang kamu kerjakan kali ini, udah, saya memutuskan untuk begini, saya tidak akan mengampuni kamu. Nah, apakah rencana ini adalah rencana yang Tuhan bisa menikmatinya atau Tuhan bisa senang? Jelas-jelas tidak. Ini yang Alkitab bilang, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jelas-jelas begini, waktu saudara dan saya bikin perencanaan, maka pertimbangkan ini baik. Rencana ini akan saya kerjakan ini, apakah Tuhan menikmatinya? Apakah Tuhan senang dengan apa yang hendak saya kerjakan? Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan kita. Karena ingat loh, Bapak Ibu, satu, Alkitab sudah ajar, kita limit, kita terbatas. Dua, orientasi kita harus sampai kepada kekekalan. Karena kita nggak hidup cuma hari ini, kita hidup sampai kepada proyeksi kekekalan itu sendiri. Makanya, kalau mau bikin rencana, jangan bikin rencana yang akan mencelakakan kita dalam kekekalan. Kalau saudara dan saya mau bikin rencana yang nantinya begini. Kalau toh kita bertemu dengan Tuhan one-on-one di dalam kekekalan, kita aman, kita bersih. Sebab dari sejak kita tinggal di bumi, kita telah menyusun rencana-rencana yang kita tahu betul. Kalau saya bikin, Tuhan pasti senang. Kalau saya bikin, Tuhan pasti menikmati apa yang saya bikin. Amin. Nah, kata menikmatinya atau kata telo, pengertian yang kedua adalah begini, Bapak Ibu. Rencana yang ada dalam pikiran Tuhan, rencana yang ada dalam tujuan Tuhan. Kata telo yang berikutnya adalah begini. Kalau rencana yang kita bikin adalah rencana yang sesuai dengan Tuhan punya tujuan, Tuhan punya pemikiran, maka telo itu artinya begini, Tuhan akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan rencana tersebut dan berhasil dalam hidupnya kita. Makanya mengapa Yakobus bilang, sebagai manusia yang sangat terbatas, orientasi kita harus sampai kepada kekekalan. Kita bikin rencana tidak boleh menyimpang dari kebenaran. Kita bikin rencana harus bersejalan dengan Tuhan punya pikiran, bersejalan dengan Tuhan punya tujuan. Kalau itu yang saudara dan saya lakukan, kata telo tuh bilang begini, Tuhan akan menolong kita, menghendaki itu artinya ini. Arti yang ketiga adalah ini, Tuhan akan menolong kita sehingga apapun yang kita rencanakan itu bisa terselesaikan. Itu yang Yakobus maksudkan. Makanya kenapa saya bilang kepada Bapak dan Ibu, bikin rencana dalam hidup nggak ada salah. Tapi ada rambu-rambunya. Nah, semua orang yang bikin rencana sesuai dengan rambu yang baru saja kita pelajari, Alkitab menjamin, Bapak Ibu, Tuhan itu menjamin bahwa kalau saudara dan saya mengerjakan sesuai dengan dia punya rambu-rambu, telo, mengizinkan artinya dia menolong kita sampai rencana kita terselesaikan dengan baik. Amin. Makanya kenapa Yakobus bilang, kalau rencana kita sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan bisa hidup, satu. Dua, saudara dan saya akan bisa berbuat ini dan itu. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah hidup? Alkitab bilang, kalau saudara dan saya bikin rencana sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita bisa hidup. Kata hidup di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani menggunakan kata zao, Z-A-O, zao. Zao itu artinya adalah begini, saudara dan saya bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya. Jadi Yakobus lagi bilang, kalau mau bikin rencana yang jangan menyimpang dari Tuhan punya isi hati. Itu punya pikiran, dari Tuhan punya tujuan. Supaya kita, saudara dan saya, dapat menikmati kehidupan yang sebaik. Si contoh, Bapak Ibu. Ada banyak orang berhasil dalam hidup mereka, memiliki kelimpahan dari sudut materi, tetapi tidak banyak orang bisa menikmati mereka punya hidup. Secara ini yang Alkitab ajar.
Bikin aja rencana, nggak ada salah dengan itu. Tapi jangan keluar dari rambu-rambu. Pastikan Tuhan senang, pastikan Tuhan menikmatinya, pastikan rencana kita sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan Tuhan punya tujuan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang dapat menikmati kehidupan yang sebenarnya. Karena apapun yang kita rencanakan, Tuhan menolong di dalamnya, sehingga karena Tuhan menolong, apapun yang kita rencanakan itu accomplish, bisa terselesaikan. Amin. Baru pada titik itu tuh Alkitab bilang, kamu dapat menikmati kehidupan kamu yang sebenarnya. Bayangkan, kita dibuat oleh Tuhan berhasil, dan apapun yang kita buat tidak menghasilkan tuduhan bagi kita secara hati nurani. Kita tahu banget bahwa yang kita buat itu aman di hadapan Tuhan. Tangan kita bersih. Itulah sebabnya mengapa Alkitab Bentar ya Bapak Ibu, sepertinya lagi bermasalah jaringannya. Ibu Onanya keluar, kita tunggu dulu ya. Oh, ini udah masuk sebentar. Sorry Bapak Ibu, saya punya jaringan terganggu karena saya pakai yang di rumah punya gitu. Saya nggak pakai alat yang saya biasanya pakai, tapi saya pakai jaringan yang rumah punya, makanya terputus. Nah, begini, Alkitab bilang, selama saudara dan saya menjadi orang-orang yang bikin rencana sesuai dengan Tuhan punya pikiran, sesuai dengan Tuhan punya tujuan, Alkitab bilang gini, maka saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang semakin berkualitas, Alkitab bilang apa tadi? Semakin berkualitas dalam karakter dan moral. Orang-orang yang bikin rencana tidak keluar dari Tuhan punya rambu-rambu, pasti akan dikenal sebagai orang-orang yang semakin berkualitas dalam karakter dan juga moral. Makanya mengapa Bapak Ibu dan juga saya perlu menjadi orang-orang yang memahami betul ayat 14. Satu, kita terbatas. Dua, orientasi perencanaan kita harus sampai kepada kekekalan. Kalau kita bermain di area itu, Bapak Ibu, jelas-jelas Alkitab bilang, kamu akan hidup. Artinya, kamu akan memiliki kualitas dari karakter, dan kamu akan memiliki kualitas dari moral itu sendiri. Makanya, itu yang tadi Yakobus bilang, Tuhan akan menikmati apa yang kita kerjakan, rencana-rencana yang kita buat, Tuhan akan menikmatinya, karena ternyata begini, bukan hanya sekedar saudara dan saya tidak menyimpang dari kebenaran, tapi pada akhirnya Tuhan akan menikmati perencanaan kita, karena yang dia temukan adalah semakin lama, saudara dan saya semakin dikenal sebagai orang-orang yang sangat berkualitas dalam persoalan moral dan juga karakter. Itu yang Alkitab bilang, kamu akan bisa menikmati kamu punya hidup. Makanya Yakobus bilang, semua rencana yang sesuai dengan Tuhan punya kehendak akan membuat orang bisa hidup zau, menikmati kehidupan, tapi yang kedua, memiliki kehidupan yang sangat berkualitas dalam persoalan karakter dan juga sangat berkualitas dalam persoalan moral. Nah, pengertian yang ketiga dari kata zau atau hidup
adalah begini, Bapak Ibu, sebuah kehidupan yang terdedikasi untuk Tuhan. Berarti kan Alkitab lagi bilang, orang-orang yang dari sejak awal bikin rencana yang tidak akan pernah keluar dari Tuhan punya batasan kebenaran, sebenarnya adalah orang-orang yang sah itu bisa ditemukan sebagai orang-orang yang dedikasi hidupnya itu Tuhan. Kita tidak hidup untuk mendedikasikan kehidupan bagi diri sendiri. Tapi kita harusnya dikenal sebagai orang yang hidup, dan dedikasi hidupnya kita, dedikasi perencanaannya kita, dedikasi pelayanannya kita, semuanya harus untuk Tuhan. Bahkan pekerjaannya kita, bisnisnya kita, dedikasinya harus kepada Tuhan. Nah, pada waktu saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang mendedikasikan totalitas kita kepada Tuhan, itu yang Alkitab Tuhan senang. Tuhan menikmati apa yang kita mainkan. Itu yang membuat dia akan turun tangan, tolong kita, dan memastikan apapun yang kita rencanakan itu terselesaikan. Amin. Nah, kata hidup, pengertian yang lain adalah, ini menarik. Pengertian yang lain adalah begini. Kehidupan benar, kehidupan yang aktif, kehidupan yang efisien, kehidupan yang kuat, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Alkitab bilang, siapapun bikin perencanaan tidak keluar dari Tuhan punya Tuhan punya rambu-rambu kebenaran. Ternyata Yakobus bilang gini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Lalu dia bilang, kalau kita bermain rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, lalu dia bilang ini, maka kehidupan saya itu akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang dipandang oleh Tuhan sebagai sebuah kehidupan benar, kehidupan yang akan menjadi sangat efisien, sangat aktif, bahkan kehidupan saudara dan saya akan dikenal sebagai sebuah kehidupan yang landasannya kuat. Bayangkan tuh, benar, diberkati, kuat, efisien, aktif. Loh, bukankah itu adalah sesuatu yang sesuatu yang mengkaitkan diri kita dengan kemaksimalan kan dalam hidup? Amen. Komplit. Amen. Ibu saudara, bahwa begini, bikinlah rencana apa saja dalam hidup, nggak ada salah. Tapi ingat ini dengan baik. Kita nggak boleh langgar rambu-rambu kebenaran yang Alkitab ajar buat kita. Orientasi kita harus sampai kepada kekekalan. Supaya pada akhirnya justru karena saudara dan saya masih hidup di bumi, kita harusnya dikenal sebagai orang-orang yang bisa menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita hanya menikmati kehidupan kita di bumi saja? Tidak. Kita for sure akan menikmati kehidupan kita di bumi sampai kepada kekekalan, karena apapun yang kita rencanakan itu akan mendatangkan keamanan buat kita di dalam kekekalan. Sebab begini, kalau toh nanti kita bertemu dengan Tuhan one on one dalam kekekalan, yang kita tahu adalah gini, selama di bumi kita mainnya bersih. Tangan kita bersih. Kita bikin perencanaan yang tidak keluar dari kebenaran. Makanya nanti kalau kita ketemu muka dengan Tuhan, kita tahu kita aman. Sebab seumur kita hidup, dedikasi hidupnya kita, bahkan perencanaannya kita, itu terdedikasi cuma buat Tuhan aja. Kita juga terlatih sebagai orang-orang yang semakin berkualitas dalam karakter dan juga semakin berkualitas dalam moral. Amin. Lalu berikutnya, Alkitab bilang, kamu bukan hanya akan hidup, tapi yang kedua, ini yang Yakobus bilang pada ayat yang ke-15, kami akan berbuat ini dan itu. Nah, kata berbuat di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunani bilang poieo. Poieo, P-O-I-E-O, poieo. Poieo itu artinya, berbuat tuh artinya begini, melakukan segala sesuatu dan melanjutkan pekerjaan itu. Nah, ini menarik. Dengan benar. Jadi bukan sekedar pelayanan biasa. Ini bukan sekedar bekerja biasa. Ini bukan sekedar membangun usaha biasa, berbuat ini itu. Berbuat, itu artinya adalah melakukan sebuah tindakan, sebuah pekerjaan,
dan melanjutkannya dengan benar. Coba lihat. Semua orang yang terdedikasi hidupnya kepada Tuhan akan selalu memastikan bahwa yang saya kerjakan ini harus benar. Kalau toh saya harus melanjutkan ini, maka saya akan melanjutkan pekerjaan ini, usaha ini, pelayanan ini, kehidupan ini dengan cara yang benar. Oke, kata berbuat itu poieo, pengertian yang berikutnya adalah bekerja sama dengan yang pertama, tetapi kalau yang pertama kan artinya melanjutkan dengan benar kan? Tetapi pengertian yang kedua adalah begini, bekerja dan menghasilkan dalam sebuah kebenaran. Jadi coba saudara-saudari, bahwa apapun yang kita hasilkan nantinya, saudara dan saya, dari pelayanannya kita, dari pekerjaannya kita, dari usahanya kita, apapun yang kita hasilkan dari kata berbuat tadi, kita bilang gini, nah itu harus menjadi sebuah kebenaran. Bayangkan, jadi Yakobus bilang, rencana aja, tapi pastikan waktu kamu kerja, waktu kamu melanjutkan kamu punya pekerjaan, bahkan sampai kepada kamu menghasilkan dalam pekerjaan itu semua harus menjadi sebuah kebenaran. Harus ada pada keadaan, saudara dan saya ditemukan tetap benar. Mulai dari perencanaan awal, sampai kepada pencapaian hasil, saudara dan saya harus tetap ditemukan ada pada keadaan benar. Nah, itu yang Alkitab bilang. Makanya kenapa Yakobus bilang, kalau kamu mau bikin rencana, harusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, supaya kamu bisa hidup dan kamu bisa berbuat ini dan itu. Berarti Yakobus lagi bilang, orientasinya harus kepada Tuhan menikmatinya. Tuhan menyukainya gitu. Tidak semua yang kita kerjakan sesuai dengan Tuhan punya pikiran, sesuai dengan Tuhan punya tujuan, supaya start dari perencanaan, ulang, sampai kepada pencapaian hasil dari apapun yang kita rencanakan sejak awal. Nah ternyata Alkitab bilang ini, Yakobus bilang, itu harus tetap ada pada keadaan benar. Makanya kan tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, orang yang menyusun rencana sesuai dengan Tuhan punya kehendak, mereka bisa hidup. Artinya, mereka bisa menjadi orang-orang yang menikmati kehidupan, tapi mereka juga akan tetap dikenal sebagai orang-orang yang berkualitas dalam karakter dan berkualitas dalam moral. Kok bisa? Bayangkan. Apapun yang kita rencanakan dan hasil akhir yang kita capai, semua yang kita kerjakan, itu tidak ada yang menyimpang dari kebenaran. Semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Bukankah hal inilah yang bikin pada akhirnya Tuhan dapat menikmati apapun yang saudara dan saya rencanakan? Amin. Itu ayat 15. Nah, mari kita lihat di ayat 16. Ini hal penting ayat 16. Di ayat 16 Alkitab bilang begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian itu salah. Nah, apakah memegahkan diri? Memegahkan diri kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata alasoneia. Alasoneia itu artinya adalah begini. Tetapi sekarang kamu lebih percaya pada diri sendiri dan kamu mengandalkan kekuatan sendiri dan kamu mengandalkan sumber daya sendiri. Jadi lihat tuh, ayat 16 Alkitab bilang, orientasinya harus kepada Tuhan dan kekekalan. Lalu di ayat 16 Yakobus bilang, jangan percaya kepada diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan mengandalkan sumber daya pribadi yang saudara dan saya punya. Ingat, dari sejak awal Yakobus sudah bilang, kamu harus sadar, kamu limit, kamu terbatas. Kalau kamu sadar kamu terbatas, kamu akan menjadi orang yang tidak mengandalkan diri, sesuai dengan ayat 16. Artinya, kita akan mengerjakan ayat 15, for sure. Dari awal sampai akhir kita melakukan yang benar. Lalu di ayat 16, Yakobus bilang, kalau kamu memegahkan diri, ujung-ujungnya kamu salah.
Apapun yang kita rencanakan, Bapak Ibu, Alkitab bilang gini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan percaya terhadap kekuatan sendiri. Jangan menjadi orang yang mengandalkan sumber daya yang kita punya sendiri. Saudara tentunya ingat, saya lupa ayatnya, tapi di Perjanjian Lama tuh Alkitab catat, kuda dan kereta tidak pernah memberikan kemenangan. Sebab kemenangan, because the victory belongs to God. Kemenangan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau toh saudara dan saya bikin perencanaan, lalu kita mengandalkan, quote and quote, sumber dayanya kita, kuda dan kereta yang kita punya. Percayalah, waktu saudara dan saya bergantung kepada kekuatan diri sendiri, kemegahan diri sendiri, percaya kepada sumber daya diri sendiri, begini, ujung-ujungnya yang kasih kemenangan itu Tuhan. Saudara masih ingat Mazmur pasal 127? Alkitab bilang dari sejak awal, jika bukan Tuhan yang bangun rumah, bagaimana? Sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang kawal kota, sia-sia orang mengawal kota itu dari pagi sampai malam, kemudian pagi lagi, sia-sia orang jaga. Kalau bukan Tuhan yang terhadapnya kita bergantung, terlibat dalam kita punya hidup. Semua orang yang memegahkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan pribadi, bukan mengandalkan sumber daya yang kita punya secara pribadi. Ayat 16 Alkitab bilang ini, kamu salah. Coba, masih ingat? Alkitab bilang ini juga kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu kalimat berikutnya bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan pribadi kan? Makanya kenapa Yakobus bilang, mainkan saja kamu punya seluruh rencana. Tapi jangan keluar dari Tuhan punya rambu-rambu. Dedikasikan seluruh perencanaan, even your life, kepada Tuhan. Kerjakan seluruh rencana dari awal sampai akhir, kerjakan dengan benar. Lalu begini, bergantung sama Tuhan. Andalkan Tuhan punya kekuatan. Saudara dan saya harus ingat dengan baik, sepintar-pintarnya kita dalam hidup, kita nggak sepintar itu, Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya kita punya pengalaman dalam kisah hidup, dalam membangun usaha, dalam kita punya pekerjaan, you name it. Sepintar, sebanyak-banyaknya kita punya pengalaman, percayalah, kita nggak seberpengalaman itu. Sekaya-kayanya kita dalam kehidupan, kita tidak sekaya itu. Sehebat-hebatnya kita dalam kehidupan, percayalah, kita nggak sehebat itu. Itulah sebabnya mengapa di ayat 16, Yakobus berupaya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu dan juga saya bahwa jangan memegahkan diri sendiri. Kamu nggak sehebat itu. Jangan andal kekuatan sendiri. Kamu nggak sehebat itu. Kalau kamu melakukannya, ini yang Alkitab bilang, kamu salah. Amin. Memegahkan diri atau alasoneia, pengertian yang berikutnya adalah begini, jangan melanggar hukum ilahi dan hak asasi manusia, itu nyata-nyata pengertiannya. Jadi ini yang Alkitab lagi bilang, kamu sekarang memegahkan diri, berarti Alkitab lagi bilang, waktu kamu susun rencana, waktu kamu jalani kamu punya hidup dan kamu punya rencana, kamu langgar hukum ilahi, hukum Tuhan, hukum kebenaran. Dan kamu langgar hak asasi manusia. Lalu Yakobus bilang, itu salah. Makanya dari awal dia udah bilang, semua yang kamu kerjakan dedikasinya harus untuk Tuhan. Karena kalau kamu mengerjakan sesuai dengan Tuhan punya pikiran, Tuhan punya tujuan, sesuai dengan apa yang Tuhan senangi, maka apapun yang kamu kerjakan pasti benar. Tapi kalau kamu tidak kerjakan sesuai dengan rambu, yang akan terjadi pasti begini, kamu akan langgar nilai kebenaran. Kamu juga akan langgar hak asasi manusia tuh. Sehingga pada akhirnya ini yang Alkitab bilang, kamu melakukan kesalahan dalam perencanaan. Banyak orang tuh sometimes nggak fair loh, Bapak Ibu, nggak adil terhadap Tuhan. Kita bikin rencana, kita langgar rambu-rambu, kita andalkan kekuatan pribadi, dan waktu rencana itu gagal,
kita mempertanyakan Tuhan. Dan waktu rencana itu gagal, kita kecewa pada Tuhan, kita marah pada Tuhan. Sebenarnya kan begini yang harus kita uji ulang. Sebentar, kenapa rencana gagal? Kenapa rencana tidak memberi hasil? Ini yang harus kita uji ulang. Jangan-jangan saya kerja ini tidak bisa Tuhan nikmati, tidak bikin Tuhan senang, menyimpang dari jalur kebenaran. Ternyata yang saya rencanakan itu tidak sesuai dengan Tuhan punya pikiran, tidak sesuai dengan Tuhan punya tujuan, dan apapun yang saya kerjakan tidak saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya melanggar semua hukum yang ada. Kalau toh itu yang kita kerjakan Bapak Ibu, nah jelas-jelas kembali lagi dari awal. Mainkan lagi sesuai dengan apa yang Alkitab ajar, supaya waktu Tuhan menilik kita punya hidup, yang dia temukan adalah saudara dan saya bukan tipikal orang yang suka memegahkan diri sendiri, sehingga waktu Tuhan menemukannya, yang Tuhan lihat tentang kita adalah kamu benar, kamu nggak sedang bikin sesuatu yang salah. Amin. Ayat terakhir, Bapak Ibu, ayat terakhir, ayat 17, ini menarik. Di ayat 17, Alkitab bilang, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, bagaimana? Ia berdosa. Nah sekarang kan begini, banyak orang hanya mengkaitkan perbuatan baik, kasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, kasih pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang-orang yang terpenjara, lalu you name it. Kita mengkaitkannya dengan perbuatan baik. Nggak banyak orang mengkaitkan perbuatan baik dengan ini. Membuat perencanaan yang tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab saudara baca aja kitab Yakobus pasal 4 ini, saudara akan menemukan ada beberapa perbuatan baik, dan salah satu dari perbuatan baik adalah begini, perencanaan yang kita buat tidak menyimpang dari Tuhan punya kehendak. Itu perbuatan baik. Amin. Makanya kenapa di ayat 16 Alkitab bilang, kalau kamu memegahkan diri, kamu salah. Lalu ayat 17 Yakobus tulis, kalau kamu tahu bagaimana kamu harus berbuat baik, which is, kalau mau bikin perencanaan, jangan keluar dong dari Tuhan punya pikiran, dari Tuhan punya tujuan, dari hal-hal yang Tuhan bisa nikmati dalam hidup kita. Kalau kamu bikin perencanaan, dedikasi dong bahwa perencanaan ini sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, Yakobus bilang ini, kalau kamu tahu harus melakukannya, tapi kamu tidak melakukannya, berarti bagaimana? Bagaimana? Ternyata bikin rencana yang tidak bersejalan dengan kebenaran adalah dosa. Berikutnya adalah kesalahan. Makanya kalau toh saudara dan saya tidak mencapai hasil maksimal di bagian akhir, dengarkan ini baik. Bukan menyalahkan Tuhan yang harus kita buat. Yang harus kita buat adalah review ulang. Saya salah di area mana? Saya kurang belajar di area mana? Perencanaan yang saya buat ini, langkah-langkahnya kurang tepat di area mana? Nah, itu kan yang harus kita pertimbangkan. Begini, Bapak Ibu. Di ayat 17, kata berbuat baik. Itu bahasa Yunani menggunakan kata kalos. Kalos itu, salah satu pengertiannya adalah begini, tindakan yang telah mendapat persetujuan. Persetujuan siapa coba? Persetujuan Tuhan lah. Makanya Yakobus bilang, kalau orang tahu bagaimana mereka harus berbuat sebuah tindakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Tuhan, mereka melakukannya, itu sudah betul. Tapi kalau mereka tahu mereka harus berbuat baik, harus cari dulu Tuhan punya persetujuan, dan mereka tidak mencari Tuhan punya persetujuan, nah Yakobus bilang ini, kamu berdosa. Kamu bukan sekedar salah, kamu berdosa. Nah ini yang Bapak Ibu dan saya perlu pertimbangkan. Sebagai individu, orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup dalam komunitas, sebagai suami atau istri, sebagai papa atau mama, sebagai orang-orang yang membuat perencanaan dalam hidup, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, yang bekerja, yang memiliki usaha, you name it, kategorial yang mewakili dirinya kita. Pertimbangkan ulang. Semua rencana yang kita susun adalah rencana yang bikin Tuhan senang nggak? Yang dapat persetujuan dari Tuhan nggak? Yang tidak menyimpang dari rambu-rambu kebenaran nggak?
yang kita dedikasikan untuk Tuhan semata, enggak? Yang sesuai dengan Tuhan punya pikiran dan Tuhan punya tujuan, enggak? Nah, itu kita perlu pertimbangkan. Dan semua kita tahu, semua orang yang bikin rencana dengan menimbang apa nilai yang tadi saya sudah bilang kepada saudara, orang-orang itu pasti akan dikenal sebagai orang-orang yang berkualitas dalam karakter dan moral. Untuk alasan itulah, kenapa Tuhan akan tolong kita dan menjadikan kita berhasil sampai kepada titik akhir, Bapak Ibu. Pastikan start dari bikin perencanaan awal sampai kepada mencapai hasil di bagian akhir, saudara dan saya tidak menyimpang dari kebenaran. Sewaktu saudara dan saya menyimpang dari kebenaran, Alkitab bilang, ayat 16, kamu salah, ayat 17, kamu berdosa. Andalkan Tuhan dalam semua kategorial perencanaan kita, dan nanti saudara dan saya akan lihat bahwa apapun yang kita rencanakan, karena ini tidak menyimpang dari kebenaran, Tuhan yang akan menolong, sehingga Tuhan yang akan membuat saudara dan saya berhasil sampai kepada bagian akhir. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya selesai. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kami berdoa siang ini. Kiranya seluruh kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajar bagi kami semua siang ini, termeterai dalam perenungan kami, dalam pemahaman kami, supaya biarlah di dalam pemahaman akan kebenaran, kami berani untuk menghidupinya dalam perjalanan tiap-tiap hari. Kami berdoa biarlah dari cara hidup kami yang benar, bahkan waktu kami menyusun rencana dengan benar, Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, sampai semua yang kami rencanakan itu bisa berakhir dengan keberhasilan, dan bahkan keberhasilan kami pun, kami akan tetap dedikasikan kepada Tuhan. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.